Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Rakasiwi, CCGP Angkatan 8, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan simpulan dan refleksi pada pembelajaran modul 1.4 Budaya Positif. Adapun pada modul 1.4 Budaya Positif ini terdapat 6 konsep budaya positif yang sudah saya pelajari. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol guru. Dan ke-6, segitiga restitusi. Faktor utama terciptanya budaya positif adalah disiplin positif. Dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Belajar dapat berarti mengalami perubahan. Dalam disiplin positif, motivasi perubahannya muncul dari dalam dirinya sendiri. Artinya motivasi intrinsik, bukan muncul dari luar. Nah, cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, pada modul ini saya juga mempelajari mengenai teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu diberikan secara tiba-tiba atau tidak terencana, bersifat satu arah dari pihak guru dan tidak terjadi kesepakatan sebelumnya dengan murid. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati dengan murid. Kemudian sudah dibahas pada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sebelumnya, diyakini bersama-sama dan konsekuensinya sudah ditetapkan bersama. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka, kemudian mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada modul 1.4 ini, saya juga mempelajari kebutuhan dasar manusia, bahwa sejatinya kita semua berperilaku, murid-murid kita berperilaku, bertingkah, itu atas dasar kebutuhannya sebagai manusia. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, lalu kasih sayang dan rasa ingin diterima, yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Kemudian posisi kontrol. Adapun posisi kontrol sebagai guru, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, lalu pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, lalu pemantau dan manajer. Adapun posisi kontrol yang paling tepat dilakukan oleh guru adalah sebagai seorang manajer. Kemudian di modul terakhir saya juga mempelajari mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi dilakukan saat menangani permasalahan murid. Adapun langkah-langkahnya diawali dengan menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan diakhiri dengan menanyakan keyakinan sesuai dengan kesepakatan kelas yang disepakati bersama dengan murid.
Perubahan yang saya alami setelah mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif ini, saya benar-benar memahami tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian saya belajar untuk menciptakan, memunculkan motivasi intrinsik pada murid-murid saya. Dan saya mempelajari juga bagaimana membuat keyakinan atau kesepakatan kelas bersama murid. Kemudian saya coba menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan yang dihadapi murid. Karena sejatinya segitiga restitusi adalah solusi. Fokus pada mencari solusi dengan mencari kebutuhan dasar apa yang sedang dihadapi murid, kemudian memberi penguatan sehingga mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat. Perasaan, pengalaman, dan pelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif. Perasaan saya sangat senang, saya merasa selamat dan bahagia karena bisa mendapat pelajaran mengenai budaya positif ini. Dengan 6 topik pembahasan di dalamnya, itu semakin menguatkan saya untuk memberi penguatan kembali pada murid-murid saya, untuk mengetahui kebutuhan dasarnya, untuk membuat keyakinan dan kesepakatan kelas bersama, dan melakukan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan yang dialami mereka. Pengalaman dan pelajaran yang saya dapatkan yaitu bahwa saya tidak dapat mengontrol orang lain, dan hanya mereka sendiri, orang tersebut yang mampu mengontrol dirinya sendiri. Kemudian hukuman dan penghargaan tidak akan mampu memperbaiki kesalahan murid, tapi sebaiknya kita memunculkan motivasi intrinsik dalam diri mereka. Kemudian setiap perilaku murid itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Lalu seseorang akan melakukan sesuatu dengan senang hati apabila mereka meyakininya, maka tentulah perlu dibuat keyakinan kelas. Lalu kita sebagai guru harus memposisikan diri sebagai seorang manajer dalam kegiatan pembelajaran. Dan terakhir, segitiga restitusi adalah langkah untuk menangani permasalahan. Hal yang akan saya lakukan setelah mendapatkan materi 1.4 budaya positif ini, saya akan terus melakukan perbaikan diri dan memberikan keteladanan pada murid-murid agar budaya positif bisa tercapai dan terus dilaksanakan secara kontinu dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian saya mencoba terus menggunakan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid. Kemudian saya mensosialisasikan pengalaman dan pemahaman saya kepada rekan sejawat melalui aksi nyata agar budaya sekolah dapat dipahami bersama dan segera terwujud. Dan terakhir, saya mencoba selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah.